Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadir dalam dialog publik bersama Koalisi Masyarakat Sipil di Auditorium STK PTK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Senin 29 September 2025. Dalam forum tersebut, Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk menjaga ruang demokrasi, sekaligus menyerap masukan publik terkait pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Selain Kapolri, turut hadir Wakapolri serta diikuti lebih dari 1.500 peserta, terdiri dari pejabat utama Mabes Polri dan Polda jajaran secara langsung, serta Polres jajaran yang mengikuti secara daring. Dalam momentum ini, Kapolri menegaskan, diskusi seperti ini penting untuk transformasi Polri menjadi lebih humanis dan terbuka terhadap masukan. Di samping itu, Kapolri menyampaikan bahwa Polri tidak anti kritik dan masukan publik. Sebaliknya, suara masyarakat menjadi penting untuk menentukan langkah perbaikan ke depan. Kita bersama-sama melaksanakan kegiatan Sarasehan dalam rangka melakukan transformasi perbaikan terkait dengan peristiwa-peristiwa ya, menyampaikan pendapat di muka umum dan tentunya pandangan publik terhadap represivitas Polri. Di satu sisi ya tentunya kami ingin mendengar langsung perspektif dari masyarakat sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan. Dalam dialog tersebut juga dibahas sejumlah peristiwa kerusuhan yang terjadi belakangan ini. Kapolri menyebut penegakan hukum tetap dijalankan, namun disertai upaya restoratif dan edukasi untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Demikian juga dengan ada beberapa peristiwa yang kemudian kita tindak lanjuti dengan penegakan hukum karena ada peristiwa kerusuhan. Tentunya ini juga menjadi diskusi nanti selanjutnya dengan beliau-beliau bagaimana mengantisipasi solusi ke depannya dan bagaimana kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif, dan mana yang kemudian ke depan harus kita lebih edukasi, baik dari sisi Polri maupun juga teman-teman yang lain. Mungkin itu sebagai hal beberapa kesimpulan yang kita dapat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terhadap teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil, dan tentunya kami Polri yang berada di era reformasi yang tentunya kami terima kasih, dan kita terus ingin mendapatkan masukan dari teman-teman dari masyarakat sipil sehingga kami bisa menjaga performa Polri sesuai dengan apa yang diharapkan. Sejumlah tokoh dari kalangan aktivis, akademisi, dan organisasi sipil hadir sebagai pembicara, menyampaikan evaluasi sekaligus rekomendasi untuk memperkuat peran Polri dalam menjamin hak kebebasan berekspresi dan penyampaian pendapat ruang publik. Hadir diantaranya Usman Hamid dari Amnesty International, pengamat politik Rocky Gerung, Guru Besar Filsafat STF Driyarkara Frans Magnes Suseno, Komisioner Kompolnas Khoirul Anam, Ketua YLBHI Muhammad Isnur, Ketua PBHE Julius Ibrani, Direktur Imparsial Ardi Manto, serta Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya. Kapolri menekankan, Polri kini mengedepankan pendekatan pelayanan dan humanis dalam pengamanan demonstrasi, serta memastikan jajaran Polri merespon sesuai prosedur demi meminimalkan dampak kericuhan dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kapolri berharap
Melalui dialog publik ini, lahir gagasan konstruktif untuk meningkatkan profesionalisme kepolisian dalam penanganan aksi massa sekaligus menjaga ruang demokrasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, dalam dialog publik, pengamat politik Rocky Gerung memberikan apresiasi terhadap Polri melalui Kapolda Riau yang dinilai menggunakan pendekatan humanis dalam menjaga ruang demokrasi. Rocky Gerung juga mendorong supremasi nilai sipil sebagai terobosan mendukung transformasi reformasi Polri. Forum Group Discussion yang digelar di Auditorium STIK PTIK Lemdiklat Polri Jakarta Selatan pada Senin 29 September 2025 dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan diikuti lebih dari 1.500 peserta, terdiri dari pejabat utama Mabes Polri dan Polda jajaran secara tatap muka hingga daring. Di tengah paparan materinya, Rocky Gerung sebagai salah satu pengamat politik menyampaikan apresiasi kepada Polri melalui Kapolda Riau Irjen Polisi Heri Heriawan yang dinilai melakukan pendekatan humanis dalam menjaga ruang demokrasi bersama mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai pejuang aspirasi. Tetapi kita mulai lihat bahwa ada inisiatif lokal untuk menghasilkan ide tentang demokrasi. Waktu demonstrasi Agustus kemarin saya ada di Pekanbaru di Riau. Nemenin Irjen Heri Heriawan, Kapolda Riau. Demonstrasi yang besar itu, saya datang ke situ. Yang dipajang di depan para demonstran, menyambut para demonstran bukan panser, bukan water cannon, tapi spanduk besar ditulis oleh Kapolda Riau, Saudara Heri Heriawan. Selamat datang para pejuang aspirasi. Bayangin coba. Dia sambut dengan spanduk itu. Nggak ada ketakutan. Demonstran ngoceh suka-sukanya. Karena dia anggap demonstrasi itu pejuang aspirasi. Dengan cara itu langsung terbagi kimianya tuh. Pejuang aspirasi diterima. Provokator dihalangi. Yang memperjuangkan aspirasi pasti pakai argumen. Yang ingin merusak demonstrasi pasti pakai molotov. Udah dipisahkan. Jadi contohlah Kapolda Riau. Bukan saya puji-puji, tapi faktanya begitu. Dia menerima protes itu sebagai pejuang aspirasi. Spanduknya di depan. Mahasiswa datang, digelar spanduk di depan tiba-tiba. Selamat datang para pejuang aspirasi. Karena kita menghormati mahasiswa yang berjuang untuk menghasilkan perubahan politik. Itu dasarnya. Rocky Gerung menyoroti pentingnya supremasi nilai sipil yang dinilai dapat memajukan cara berpikir. Ia juga menegaskan Polri merupakan institusi yang memiliki kewenangan diskresi dalam demokrasi. Kewenangan ini menurutnya harus digunakan untuk memperkuat persahabatan antara Polri dan masyarakat serta membuka ruang dialog akademis yang menjaga persatuan bangsa. Selamat datang kepolisian di wilayah supremasi nilai-nilai sipil. Inti dari nilai sipil adalah bertengkar. Pertengkaran itu memajukan pikiran. Tetapi sekali lagi tentu ada batas yang memang diatur undang-undang. Tapi jangan tambahkan keterangan lain pada undang-undang yang mengatur kebebasan berpendapat. Ada aturan tambahan. Iya, aturan itu harusnya membuat kebebasan berpendapat itu makin lama makin bagus. Bukan makin lama makin tersingkir. Jadi sekali lagi hanya ada satu lembaga yang mampu punya diskresi lebar demokrasi, yaitu kepolisian. Nah, diskresi itu yang memungkinkan saya bersahabat dengan Pak Sigit, bersahabat dengan Pak Herimen, bersahabat dengan Pak Agus di sini dan semua, Pak Silitonga segala macam. Jadi demi percakapan akademis kita mungkin perbanyak pertemuan semacam ini di dalam lingkungan yang kita pastikan bahwa kita bisa mengembalikan persatuan Indonesia berdasarkan demokrasi, bukan berdasarkan feodalisme.
Melalui diskusi publik ini, Polri menegaskan komitmen untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang humanis dan terbuka terhadap kritik. Apresiasi dan masukan dari masyarakat serta akademisi diharapkan dapat memperkuat Polri dalam menjaga supremasi nilai sipil, demokrasi, dan keamanan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, forum grup diskusi yang digelar di Auditorium STK PTK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Senin 29 September 2025, forum yang dihadiri oleh narasumber dari berbagai elemen ini membuka ruang diskusi bersama. Dalam forum tersebut, Al-Araf selaku Ketua BPCI menyampaikan pandangan tentang penerapan paradigma demonstration friendly oleh Polri dalam penanganan aksi demokrasi. Fokus Group Discussion atau FGD yang digelar di Auditorium Mutiara dengan menghadirkan narasumber dari berbagai elemen masyarakat merupakan wujud nyata Polri dalam kesigapan menampung aspirasi dan juga membangun ruang demokrasi bersama masyarakat. Salah satu narasumber dari Badan Pengurus Cerita Inisiatif, Al-Araf menilai Polri telah memulai langkah positif dengan paradigma demonstration friendly. Menurutnya, paradigma ini memberikan ruang bagi aparat untuk bersikap lebih fleksibel, tidak melulu rigid, namun juga dapat menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam paradigma demonstration friendly, itu ada gagasan bahwa dia rigid berubah menjadi fleksibel. Ini memang nggak enak nih dalam negara hukum. Ini berkaitan dengan kemampuan beradaptasi yang lebih tinggi semakin fleksibel. Maksudnya begini, dia tidak harus merujuk pada aturan hukum yang ada. Jam 6 sore, pak, aturannya nggak boleh kan, secara hukum. Kalau dalam perspektif demonstrasi friendly, aparat penegak hukum diberi ruang untuk bersikap fleksibel tuh. Dalam beberapa kasus, saya melihat polisi menerapkan itu. Di Polda Yogyakarta, dalam demonstrasi penanganan aksi RUU TNI, saya lihat persis, karena saya nonton sampai jam 2, jam 3 pagi itu, polisinya membiarkan sampai jam 2, sampai jam 3 pagi itu Mas Aiman. Nang-nang di Malio, akhirnya bubar sendiri dia tuh, ya kan? Ya kalau bubar sendiri, kalau datangnya baru jam 7 malam gimana tuh? Nggak, seger. Kayak kalau di jam 4 ngantuk. Enggak, saya cuma mau mengimplementasikan tentang rigid dan fleksibel. Artinya berbagai kemungkinan bisa terjadi. Bisa terjadi. Rigid. Dia menganggap bahwa aparat penegak hukum nggak harus selalu rigid, harus bisa bersifat fleksibel juga dalam paradigma demonstration friendly tadi ini. Dalam lanjutan pemaparannya, Al-Araf menyampaikan bahwa penanganan massa merupakan sebuah seni yang memerlukan kecakapan, ketenangan, dan kepekaan dari setiap anggota Polri. Dan selanjutnya, tantangan ke depan adalah bagaimana Polri mampu menerapkan paradigma demonstration friendly secara merata di seluruh jajaran. Penanganan massa itu seni itu. Seni. Sama kayak perang. Baik kalau kita nonton, saya lagi senengnya nonton film Jenderal Perempuan Cina. Itu di di Netflix gitu. Kok kenapa di Cina itu war itu studinya nih Mas Rocky Gerung, Bung Rocky Gerung itu enggak fakultas perang, di art of war ya. Jadi seni dan perang. Nah, dalam konteks penanganan massa itu penegak hukum sesungguhnya sedang membangun seni menangani massa sehingga dia nggak bisa fleksibel. Soal lebih rigid-rigidnya saya rasa nantilah bisa diskusi lebih lanjut. Ini banyak sekali item-itemnya. Saya ingin menganggap memang tantangan ke depan dalam era demokrasi membangun paradigma demonstration. Al-Araf juga mengingatkan bahwa kesenjangan ekonomi yang tinggi akan menjadi faktor penting munculnya dinamika sosial di tengah masyarakat. Dalam kondisi tersebut, Polri diharapkan selalu hadir, siaga, dan tanggap dalam menjaga keamanan publik. Sampai kapanpun polisi akan capek dan sibuk nungguin massa kalau ini terjadi terus. Jadi secara teori begitu. Sepanjang gap ekonomi sosial di Republik ini tinggi, sepanjang itu pula kita akan sibuk untuk menghadapi dinamika
demonstrasi. Kesenjangan ekonomi tinggi. Jadi dia bilang kalau kesenjangan yang bisa diterima itu yang kecil, maka kira-kira tugas polisi agak relatif santai lah Mas Eman. Tapi kalau kesenjangan yang terlalu tinggi ini terus, ya tiap hari polisi akan terus menghadapi dinamika-dinamika sosial yang ada. Poinnya, penanganan massa itu ada di hilir. Problem kita hari ini itu ada di hulu. Kita nggak pernah diskusi penanganan massa dengan melihat bahwa hulunya itu masalah soal ketimpangan ekonomi dan sosial nilai ekonomi sosial. Melalui diskusi publik ini, Al-Araf memberikan harapan agar Polri semakin konsisten dalam menerapkan pendekatan humanis dan demonstration friendly untuk terus menghadirkan polisi yang kuat namun selalu dekat dengan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.